Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana ia telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk mampu membuat video sebagai tugas praktek pada mata kuliah praktek tabligh. Salawat beriringkan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing serta teman-teman sekalian. Baiklah, judul pidato saya pada kesempatan kali ini ialah pentingnya menuntut ilmu. Ilmu sangatlah penting karena kita hidup di dunia ini haruslah dengan ilmu. Karena ilmulah yang akan menjaga kita. Berbeda halnya dengan harta. Jika harta yang kita cari, maka kita yang akan menjaganya. Namun jika ilmu yang kita cari, maka ialah yang akan menjaga kita. Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang ingin bahagia di dunia, hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di kedua-duanya, hendaklah dengan ilmu. Berdasarkan hadis di atas, kita ketahui bahwa ilmu itu sangatlah penting. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Orang yang berilmu akan diangkat derajatnya beberapa derajat daripada orang-orang yang beriman. Di mana dengan iman atau dengan kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak memiliki ilmu tentang itu, maka itu sama saja dengan tidak. Kita contohkan aja dalam melaksanakan sholat. Setelah kita meyakini Allah adalah Tuhan kita, Islam adalah agama kita, maka kita harus mendirikan sholat sebagai bentuk pengaplikasian bahwa diri kita menghambakan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dengan sholat kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena iman tanpa amal soleh tidak dianggap, dan amal soleh tanpa iman tidak diterima. Setelah kita beriman, maka kita harus melaksanakan amal soleh. Jika kita tidak pandai atau tidak pernah belajar tentang sholat, maka mustahil kita bisa mendirikan sholat. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, Sholatlah kamu sebagai kamu melihat aku sholat. Apakah kita yang berada di akhir zaman ini pernah melihat Nabi Muhammad sholat? Pasti tidak pernah. Lantas bagaimana cara kita mengetahui bagaimana Rasulullah SAW sholat? Yaitu dengan cara menuntut ilmu, mempelajari bagaimana tata cara sholat, mencari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, bagaimana ia mendirikan sholat tersebut. Maka akan dituliskan dalam suatu hadis atau yang disebut juga dengan sunnah. Perkataan Nabi yang sampai kepada sahabat itu disebut dengan hadis, namun dari sahabat sampai ke kita itu disebut dengan sunnah. Jadi
jika kita tidak mencari atau tidak menuntut ilmu, maka kita tidak akan memperoleh bagaimana tata cara Nabi Muhammad sholat, bagaimana gerakan-gerakan Nabi Muhammad sholat. Jadi jika kita tidak mendirikan sholat tapi kita percaya kepada Allah, itu sama saja dengan tidak. Karena Allah tidak akan pernah menganggap kita sebagai hambanya, atau Allah menganggap kita sebagai hambanya yang durhaka, tidak taat kepada perintahnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Kita seharusnya senantiasa mempelajari Al-Quran, karena di dalam Al-Quran sudah tercakup atau sudah terkandung berbagai macam ilmu, baik itu ilmu agama maupun itu ilmu umum. Jika kita ingin memperoleh kebahagiaan atau kesempurnaan iman, maka kita harus senantiasa belajar Al-Quran. Karena Nabi juga mengatakan sebaik-baik di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran. Yang hadisnya berbunyi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Setelah kita belajar, maka kita harus membagi ilmu tersebut kepada orang lain. Itulah yang dimaksud dengan mengajarkannya. Jika kita memiliki ilmu namun tidak kita ajarkan kepada orang lain, itu sama saja dengan pohon yang tidak berbuah. Jadi kami di sini mengajak teman-teman sekalian untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu agar kita memperoleh keselamatan atau kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi ilmu itu sangatlah penting. Tidak ada batasan menuntut ilmu bagi kita, baik yang kecil maupun yang dewasa atau bahkan yang tua. Dia nenek-nenek, kakek-kakek, mereka juga masih diwajibkan untuk menuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa menuntut ilmu, karena Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak ada batasan, baik yang muda sampai yang tua. Menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi kami di sini mengajak teman-teman sekalian untuk semangat dalam kuliahnya, dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Karena ilmulah yang akan menjaga kita. Dan ilmu jugalah yang akan memperoleh atau yang mengantarkan kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mohon maaf kepada para penonton. Akhir kata, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.